Apa saja ya tanda PCOS pada wanita dan bagaimana cara mengatasinya? Hai Mams, apa saja tanda PCOS pada wanita? Jadi pertama, biasanya mereka yang mengalami PCOS akan mengeluhkan haidnya tidak teratur. Lebih seringnya adalah haidnya terlambat. Ya, atau kadang-kadang juga dapat mengalami perdarahan banyak pada saat haid karena haid yang terlambat tersebut. Kedua, kita lakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan ultrasonogram didapatkan hasil bahwa si indung telurnya bentuknya kayak kista kecil-kecil, namanya polikistik. Kemudian ada gambaran lain dari hasil pemeriksaan fisik, misalnya ada keluhan suaranya menjadi serak, lebih berat, kemudian jerawat banyak, tumbuh rambut berlebihan, kemudian juga kita bisa menemukan adanya lipatan hitam di daerah leher, daerah tengkuk, daerah ketiak berwarna hitam. Itu karena kelebihan hormon laki-laki. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium juga bisa didapatkan hasil bahwa hormon laki-lakinya meningkat dibandingkan wanita yang tidak mengalami PCOS. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tersebut, apa yang akan dilakukan? Saran kami adalah Mams harus mengubah gaya hidup. Pertahankan kalau berat badannya sudah ideal, pertahankan berat badan. Kalau berat badannya berlebihan, harus diturunkan berat badannya dengan target minimal penurunannya adalah 5-10% dalam kurun waktu 3 bulan. Ya. Lalu, apa saja yang dilakukan? Bisa dengan diet rendah kalori atau dengan olahraga. Dan kalau misalnya berat badannya kurang, sarannya adalah untuk menaikkan berat badannya ke berat badan yang ideal. Nah, selanjutnya langkahnya adalah kita akan menentukan apakah Mams perlu pengaturan haid atau Mams membutuhkan program hamil. Apabila Mams belum membutuhkan promil, kita akan mengatur siklus haidnya. Kenapa? Itu tujuannya untuk mencegah komplikasi yang akan terjadi kalau misalnya haidnya tidak teratur. Apa saja komplikasinya? Yaitu bisa terjadi kanker dinding rahim bagian dalam akibat kelebihan hormon estrogen dan pertumbuhan dinding bagian dalam rahim yang tidak bagus, ya. Jadi wajib diatur siklus haidnya, ya. Kemudian kalau misalnya Mams akan melakukan promil, ya saran kami adalah melakukan pemeriksaan dasar infertilitas, yaitu pemeriksaan ultrasonogram, hysterosalpingogram untuk melihat saluran telur, kemudian sperma dilakukan pemeriksaan juga untuk melihat apakah sperma suami bagus atau tidak. Ketika itu semua bagus, kita bisa melakukan yang namanya induksi ovulasi untuk menumbuhkan folikel atau melakukan stimulasi ovarium untuk menumbuhkan folikel, dan selanjutnya untuk menentukan apakah dilakukan hubungan terjadwal ataupun inseminasi ataupun bayi tabung. Semangat ya Mams!